لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gelora dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat selalu dan tetap semangat. Karena kali ini kita berkesempatan untuk bincang-bincang hangat bersama Profesor Dr. Muzakir. Beliau adalah guru besar di Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, juga beliau dosen pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Bagaimana keseruannya? Langsung aja kita bincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah, ya mudah-mudahan Adinda Gali, mudah-mudahan kita semua sehat, tetap semangat. Ya, tetap semangat. Ya, walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Gimana, Prof? Ini kan Prof sibuk terus nih. Di kondisi new normal, ada nggak pengaruh aktivitas Prof nih? Ya, tentu saya juga merasakan ya, kalau ditanya pengaruh, tentu pandemi ini dampaknya juga terjadi kepada semua lapisan masyarakat, lintas profesi, saya pikir merasakan dampaknya. Ya, seperti saya dan kawan-kawan kami sebagai pendidik di UIN Sumatera Utara, Ya. juga hari ini, pada saat-saat ini ya, kita dari semester yang lalu, dari bulan Maret, kita sudah mulai melaksanakan daring. Artinya perkuliahan secara online, bahkan sidang sarjana juga ya, sampai kepada wisuda kita sudah melaksanakan secara virtual. Oh, sampai sidang pun virtual, Prof? Iya, dan begitu juga dalam dunia dakwah ya, karena saya ikut juga dalam dunia dakwah ini, memang terasa juga dampaknya dengan banyaknya pengajian, majelis taklim yang Tertunda, masih ditunda, ditutup ya dan sebagainya. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan jalan di balik kesulitan. Nah, sehingga dakwah pun hari ini bisa kita laksanakan secara online juga, ya lewat media online. Dan bahkan sebenarnya jangkauannya bisa lebih luas begitu ya. Kalau kita pengajian di tempat, biasanya jamaahnya ya hanya sebatas itu. Terbatas, Prof, ya? Terbatas. Tapi sekarang dengan menggunakan media-media online ini, Iya. sudah bahkan dakwahnya sudah lebih mendunia. Berarti benar, corona ini ataupun pandemik ini ada sisi positif dan negatifnya, Prof, ya? Pasti. Berarti, Prof, kalau perkuliahan sendiri kapan rencana masuk? Ya, Langsung kalau perkuliahan semester genap sudah berlalu ya, dari bulan Maret kita mulai sampai kemarin bulan Juli sudah ujian akhir semester. Dan untuk UIN Sumatera Utara saat ini kita sedang menyaring mahasiswa baru ya, ujian masuk perguruan tinggi Islam negeri. Mereka sedang memasuki masa fase ujian juga lewat menggunakan media-media online. Ya. Dan diperhitungkan nanti perkuliahan dimulai pada awal September 2020. Oke, Prof. Prof menjadi guru besar dan dosen pascasarjana sudah berapa lama, Prof? Bagi saya di UIN Sumatera Utara sudah cukup lama juga ya. Ya. Sudah pernah mendapat Satya Lencana 20 tahun mengabdi. Wow. Jadi sudah 20 tahun lebih 20 tahun lebih, Prof, ya? saya mengabdi di UIN Sumatera Utara. Dan alhamdulillah 2015 dengan segala perjuangan ya alhamdulillah bisa mendapat guru besar dalam ilmu tasawuf. Nah, gini, Prof. Prof kan guru besar nih. Saya pun taunya Prof sudah menjadi tahu-tahu guru besar aja gitu. Iya. Nah, mungkin teman-teman Gelora Prof pengen tahu nih, Prof. Awal karir Prof tuh gimana sih? Dari awal sekali sampai sekarang ini jadi guru besar di UIN, Prof. Semua itu punya proses ya. Iya. Proses panjang. Jadi memang seseorang itu selalu mengalami fase-fase proses panjang. Ya, kalau saya kebetulan ada satu buku ya. Nah, ini Adinda ada buku ya
yang saya tulis ini. Oh ya. Jadi judulnya Memaknai Kehidupan, Catatan Perjalanan Hidupku yang Belum Selesai. Nah, buku ini adalah cerita tentang sejarah kehidupan saya. Jadi nanti kalau Adinda mau membaca lebih lengkap, bisa dilihat di sini. Oh, seperti biografi, Prof ya? Biografi. Oh, nah, tapi secara umum mungkin ya saya bisa sampaikan memang saya telah melalui fase perjuangan yang panjang lah. Mulai dari pendidikan sekolah dasar, saya dulu oleh orang tua, ibu saya terutama menuntun mengaji, dan saya habiskan masa-masa itu dengan banyak belajar. Selain juga mengikuti masa bermain dengan kawan-kawan ya, masa kecil juga bermain bola, ikut bermain layang-layang juga. Sama seperti anak kecil lainnya. Iya, anak-anak kebanyakan saya ikut semua, mandi di sungai juga ya. Nah, tetapi satu hal yang bagi saya luar biasa itu adalah ketika orang tua saya, terutama ibu saya ya, kita diajarkan kemandirian. Diajarkan punya rasa mandiri, bertanggung jawab. Nah, sehingga kami tidak dimanjakan begitu ya dengan apa yang ada, tapi dibuat bagaimana suasana itu kami juga bisa berjuang, ikut membantu orang tua. Sehingga saya dari masa sanawiyah dulu sudah mengajar mengaji, mengajar privat les. Nah, sehingga mungkin sudah menjadi semacam cita-cita saya. Ya, suatu saat bagaimana saya bisa memberikan ilmu pada orang lain. Sampai pada akhirnya menekuni dunia dakwah, mulai dari dakwah amatiran, ya, kecil-kecilan di kampung-kampung. Nah, saya dipanggil mubalik cilik juga dulu. Nah, sampai terus berkembang seiring waktu, belajar, melihat orang-orang yang sudah sukses. Jadi saya pikir kalau kita mau sukses, jangan lupa belajar dari orang-orang yang sudah sukses. Ya, kan alhamdulillah. Masa kecil Prof kan, yang saya tangkap nih Prof, dari kecil memang udah diajarkan mandiri, udah diajarkan punya prinsip kan gitu Prof. Benar, ya? Benar. Kalau dari masa kuliah sampai menjadi guru besar ini gimana Prof ceritanya? Ya, alhamdulillah ketika saya kuliah dulu di Usuluddin ya. Di zaman saya dulu di Aliyah, saya tamat 89. Yang dikenal dengan MAN Medan dulu, kami anak madrasah aliyah negeri, saya di MAN. Dan saya dan beberapa teman kami ikut testing dulu di perguruan tinggi di USU. Saya juga lulus, tapi oleh ibu saya almarhumah, beliau ingin katanya saya jadi ustadz gitu, jadi ulama. Akhirnya saya walaupun lulus di USU waktu itu mengambil jurusan di dulu masih IAIN. Akhirnya saya memilih di IAIN. Waktu itu 89 ada program baru, jurusan di Fakultas Usuluddin ada jurusan baru tafsir hadis. Saya sangat berminat itu bisa mendalami tafsir hadis, sehingga saya ambil jurusan program tafsir hadis itu. Nah, itulah sejarahnya. Jadi saya ambil jurusan itu. Alhamdulillah ya, pada saat sedang kuliah itu ada sedikit kelebihan yang saya miliki waktu itu ya, bahasa Arab. Karena saya dari SD, orang tua saya sudah ya waktu itu memaksa saya juga harus bisa bahasa Arab. Saya ikut kursus dulu bahasa Arab beberapa tahun di LPBA, Lembaga Pendidikan Pengajaran Bahasa Arab. Dulu ada cabangnya di Medan, di Jalan Sutomo. Saya ikuti kursus, makanya itu jadi modal saya bahasa Arab. Jadi ketika di Sanawiyah, di Aliyah itu alhamdulillah setiap mata pelajaran bahasa Arab saya dapat nilai 9 aja itu ya, karena alhamdulillah sudah punya basic yang kuat waktu itu dalam bidang bahasa Arab. Jadi ketika saya di IAIN pada masa itu, pelajaran-pelajaran itu saya sangat berminat semuanya alhamdulillah, karena sudah punya basic bahasa Arab itu yang saya dapati walaupun sedikit ya. Dan alhamdulillah suatu saat ketika saya mengantar kue ke IAIN Sutomo, entah bagaimana ya Allah tunjukkan saya di satu tempat ada majalah, ada tulisan di dinding itu, ternyata di sana ada penerimaan pegawai IAIN. Dan akhirnya saya mencoba untuk testing tahun 91. Tahun 91 testing. Saya waktu itu masih kuliah semester berapa ya, semester 3 atau 4 gitu. Alhamdulillah saya lulus. Alhamdulillah waktu itu saya masih gunakan ijazah Aliyah, Prof. karena belum selesai gitu. Alhamdulillah itulah pegawai saya pertama.
sambil kuliah terus, walaupun banyak tantangan begitu ya, antara sudah mulai jadi pegawai, kemudian saya harus kuliah. Dan bersyukurnya saya waktu itu beberapa dosen saya begitu sayang kepada saya. Allah yarham almarhum Profesor Harun Harahap, almarhum Pak Daud Ibrahim, almarhum Tengku Amir Husin Sardani, Allah yarham. Nah, mereka itu para dosen senior di IAIN pada masa itu, bidang bahasa Arab. Nah, karena saya tadi punya sedikit basic bahasa Arab, entah bagaimana saya jadi asisten mereka. Jadi ya asisten saya masa itu. Saya juga kuliah di IAIN, tapi juga sudah menjadi asisten. Kuliah semester 5, ngajar semester 1. Dan saya juga diberdayakan di pusat bahasa, waktu itu ada laboratorium bahasa. Alhamdulillah, ternyata inilah buahnya. Dulu saya sempat merasa sulit ya belajar bahasa Arab, dipaksa orang tua, tapi ketika saat itu saya baru menyadari ternyata buah dari kesal saya dulu, beratnya saya dulu harus kursus bahasa Arab, kuliahnya habis subuh, kadang malam. Inilah buahnya. Sehingga saya sudah jadi asisten mengajar di laboratorium bahasa Arab waktu itu. Nah, kedekatan saya dengan para dosen-dosen senior itu berkembang. Bahkan mereka meminta saya mengajar di perguruan tinggi lain, karena mereka juga dosen di swasta, ada dosen di UMSU, di Swadaya, ada juga di Amir Hamzah. Nah, sehingga mereka mungkin ya kena doa orang tua tadi, dan Allah itu betapa sayangnya saya dijadikan asisten juga mengajar di luar. Nah, sampai saya selesai kuliah S1, kemudian pada masa itu sudah sarjana, saya urus penyesuaian golongan. Dan saya teringat sekali pada waktu itu yang membawa SK saya Profesor Abdul Asah yang sekarang Ketua MUI Sumatera Utara. Saat itu beliau menjabat Wakil Rektor 1 dan bisa disesuaikan golongan dari golongan 2 langsung golongan 3. Nah, kemudian karena saya bakatnya mengajar, akhirnya syarat menjadi dosen itu harus S2. Akhirnya tahun 97 saya masuki jenjang program S2 di IAIN Sumatera Utara Medan tahun 97. Dan selesai itu saya sudah menjadi dosen, sudah menjadi tenaga edukatif. Dan kemudian 2004 saya melanjutkan lagi pendidikan S3 di University of Malaya di Kuala Lumpur. Ya, di KL saya ambil dalam program tasawuf, karena sejak S1 itu saya mulai berpikir bagaimana ini mendalami tasawuf. Nah, alhamdulillah 2004 sampai 2009 saya selesaikan pendidikan doktor, atau di sana gelarnya PhD ya, Dokter of Filosofi dalam bidang Fakultas Studi dalam bidang ilmu tasawuf, alhamdulillah. Sampai pada akhirnya sambil kuliah saya menulis beberapa buku, tulisan jurnal, buat makalah, seminar dan sebagainya. Dan kemudian sekitar 2012 itu saya sudah mulai mengusulkan guru besar. Dan alhamdulillah 2015 usia 45 tahun ya sudah turun SK guru besar saya, dan alhamdulillah dalam bidang ilmu tasawuf itu. Ya, sahabat Gelora, begitulah memang yang apa yang kita lihat hari ini, kita belum tahu dari awal-awal gimana perjuangannya. Seperti Prof Muzakir ini, kita tahu beliau hanya guru besar aja, tiba-tiba ternyata di balik guru besarnya itu Prof Muzakir sudah melewati banyak masa-masa sulit, pastinya tentu ada, Prof ya. Iya, benar. Oke.